Mari kita lihat di buku bab 3 mengenai ruang vektor. Nah, kita ikuti aja alur yang di buku. Kita udah sedikit pahami tentang vektor. Oke, di buku dijelaskan bahwa begini aja deh sebelum kita bahas. Jadi, ketika ada banyak vektor di dalam suatu lokasi, di dalam suatu tempat, maka tempat menampung vektor-vektor itu kita sebutlah ruang vektor. Udah gitu aja. Apa ya bedanya dengan himpunan? Nah, nanti kita akan lihat bahwa apa bedanya himpunan dengan ruang. Tapi nanti kita lihat, ikuti aja dulu. Misalnya kita sudah sangat familiar sekali dengan koordinat kartesian seperti ini, ya kan? Tentunya koordinat kartesian itu ya udah sangat sering lah kita jumpai, dan kita tahu apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya kita bisa simpan titik-titik minimal ketika koordinat kartesian itu 2 dimensi dan maksimal 3 dimensi, karena nggak bisa kita gambar 4 dimensi dan kita nggak bisa gambar 1 dimensi. Jadi hanya punya 2 variasi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke lah, kita ambil yang 2 dimensi. Dalam satu koordinat kartesian ada berapa banyak titik kita bisa simpan? Tentunya banyak sekali titik kita bisa simpan. Koordinat kartesian itu merupakan ruang dari vektor. Oh, titik kok vektor, Pak? Titik vektor bukan? Titik itu ada 2 angka kan yang mewakili titik kalau untuk 2 dimensi dan 3 untuk 3 dimensi. Coba lihat, kita lihat ke layar. Ada koordinat x1, x2 ya, yang gambar 311 ini. Kita punya titik di sini, di mana dia x1, x2. Sebenarnya x1, x2 itu menunjukkan posisi dia di mana. Apa artinya? Menunjukkan dia itu berada di situ dengan arah dari 0,0 itu dia kemana? Ya kan? Dari 0,0 dia ke arah mana? Dia ke arah sumbu x1 sebesar x1 katanya. Di arah sumbu x2 sebesar x2. Kalau kita gunakan definisi dari besaran yang mempunyai besar dan arah, sudah terpenuhi. Kalau kita gunakan definisi awal data bahwa dia adalah sifat atau ciri dari suatu objek, titik adalah objek, cirinya apa? X1, X2 tadi, terpenuhi juga. Ya, seperti itu. Dan ada berapa banyak titik X1, X2? 3,2, 3,3, 1,2, 2,5, 2.5,2.3. Banyak sekali, coba sebutkan. Nah, tempat yang kita ini disebut ruang Euclid. Saya nggak tahu sejarahnya gimana, coba Anda cari kenapa dia disebut ruang Euclid. Karena kita juga sering menyebutnya sebagai koordinat kartesian. Tapi nanti kita juga akan menjumpai adanya Euclidean distance. Karena jarak itu yang menemukan Euclid. Gitu. Walaupun sebenarnya secara konsep Euclid itu bisa lebih dari 3 dimensi. Bahkan di sini bisa 1 dimensi. 1, 2, 3 sampai banyak sekali. Tapi kalau digambar itu hanya 2 dan 3. Jadi 2, 3 tadi apa? Gambarnya di koordinat kartesian. Gitu ya. Jadi kalau gambarnya iya 2, 3. Tapi kalau ruang Euclidnya banyak gitu loh. Tapi kita paham kembali bahwa vektor akan disimbolkan dengan serangkaian angka. Ya, serangkaian angka yang jumlahnya 1 atau lebih dari 1. Dan kalau kita sebut dia
hanya satu kolom, karena vektor aslinya dia berupa kolom. Basic dari vektor tuh kolom. Nanti tapi ada vektor baris, dirubah menjadi bentuk baris. Begitu. Nah, apa yang kita amati di sini? Yang kedua, oke, kita ngelihat gambar sebelumnya. Ini ada vektor x1, x2. Vektor ini kita geser ke sini ibaratnya. Tapi ternyata di sini ada operasi A, B. Apa namanya diapakan? Ditambahkan. Jadi x1 tambah A, x2 tambah B. Maka vektor ini menjadi A plus x1, B plus x2. Ada penjumlahan vektor. Vektor dengan vektor kita jumlahkan. Gitu. Terus kita lihat juga di sini selain penjumlahan vektor, ini ada suatu vektor x1 x2 di ruang Euclid. Ya, panjang sembarang segmen berarah yang menyatakan x. Ya kan? Nah, panjang segmen garis 0,0 ke x1 x2 adalah akar dari, kok akar? x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Oke. Ini kita punya x1 x2 di sini. Ya kan? Panjang segmen dari 0,0 ke sini berapa? Akar dari ini. Ini Euclidean distance namanya. x1 x2 sebenarnya menunjukkan posisi. Nah, kalau kita pengen nambah panjang, gimana ini? x1 x2 nya panjangin. Kalikan aja. Dipendekin, kalikan. Kalikan dengan apa? Dengan skalar. Kita tahu itu skalar. Skalar itu angka yang hanya satu. Bukan angkanya satu, tapi satu angka. Karena kita rangkaian angka, tapi anggotanya satu. Rangkaian angka anggotanya 2, 3, 4 vektor. Dan dia merupakan satu kesatuan. Oke, ketika vektor kita kalikan dengan skalar, maka tiap-tiap elemen kita kalikan dengan skalar itu. Nih, misalnya vektor, ini vektornya, kalikan skalar, maka tiap elemen kalikan skalar itu. Ini udah operasi ini, paham banget lah. Oke, jadi apa yang kita amati tadi, ada dua operasi. Satu operasi penjumlahan vektor, seperti ini. Apa efeknya? Kalau vektor U ditambah vektor V, maka vektornya jadi U plus V seperti ini. Ya. Terus kita punya perkalian vektor dengan skalar, bukan perkalian vektor dengan vektor. Contohnya ini. Vektor ini X kalikan dengan min X, kalikan dengan minus 1, maka dia jadi minus, posisinya kan jadi kayak berbalik arah. Dikalikan dengan skalar 3, maka panjangnya menjadi 3 kali. Dikalikan dengan minus 2, dia panjangnya jadi 2 kali, tapi arahnya berubah. Ingat, ada apa? Ada dua operasi. Satu, penjumlahan vektor. Dua, perkalian dengan skalar. Jadi ada dua operasi. Satu, penjumlahan vektor. Dua, perkalian dengan skalar. Jadi kita menjumpai vektor-vektor, ya. Apa bahasan kita? Satu, ada vektor-vektor, vektor yang banyak, vektor